Oke, Anda kembali di Talk Politik with Renhat. Kita lanjutkan lagi diskusinya. Tadi terputus, saya mau langsung ke Bang Jansen. Jadi Iya. sebetulnya ketika Demokrat sudah menyatakan dukungan untuk mencapreskan Mas Anies, tapi kan di sisi yang lain kita belum mendengar itu dari PKS. Belum ada kesepakatan juga di dalam koalisi perubahan. Banyak yang berspekulasi ini jangan-jangan karena memang posisi wapresnya belum deal. Mas Ahaye yang belum disepakati oleh koalisi itu. Bagaimana posisi Demokrat soal itu, Bang? Kalau posisi Demokrat sudah jelas. Sejak pertama Mas Anies datang, kita buka Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat itu untuk beliau begitu. Sejak itu juga sebenarnya posisi kita itu sudah mendukung Mas Anies jadi calon presiden begitu. Kalau PKS ya nggak mungkin aku komentar lah. Tetapi kalau boleh nambahi begitu ya. Karena kan calon presidennya di sini Mas Anies. Harusnya beliau lah yang mimpin koalisi ini. Itu dia. Jadi kalau memang di belakang Tapi kan ada partai layarnya, politik juga yang kemudian kalau di perlu belakang, diakomodir ya. kalau di belakang layarnya itu ada komunikasi misalnya, biasalah itulah, ada komunikasi yang deadlock lain segala macam ya. Calon presiden juga kan bisa jadi jembatannya tuh untuk mengkomunikasikan begitulah. Jadi kalau soal PKS kapan ya kembali ke teman-teman PKS, mereka punya mekanisme itu yang aku katakan di awal tadi itu soal analogi perusahaan. Kalau di PKS tuh mereka punya lagi mekanisme majelis syuro kalau Ya, tidak ya, salah ya, tuh. ya. Nah, majelis syuro ke atas. Majelis syuro punya mekanisme lagi rapat majelis begitu, nggak bisa hanya individu begitu. Kolektif. Pak Segap Al-Jufri saja begitu dia. Jadi memang ada mekanisme masing-masing. Karena kalau partai itu kemudian tidak memenuhi itu, nanti kader di bawah mengatakan nggak sah. Karena mekanisme ini nggak dilalui katanya. Itu malah administrasi itu secara keputusan macam-macam lah. Itu makanya kalau ditanya misalnya apa koalisi kami ini dibanding yang lain begitu sudah agak lebih maju lah. Oke, justru lebih maju. Bayangan 20% Dibanding koalisinya Mas Saiful Huda dengan Gerindra, lebih maju Anda? Bayangan 20%-nya. Balik itu. Justru kemajuan koalisi Bayangan 20%-nya sudah ada, calon presidennya udah ada. Tapi yang di sana partainya sudah memenuhi 20%. Sama ini. Ini juga sama ini. Itu makanya aku katakan tadi. Tapi yang ini belum deklarasi Itu kan, makanya Bang aku Jansen? katakan tadi, deklarasilah hari ini 3 partai 20%. Memang boleh. Itu makanya buat aja aturan. KPU, kalau sudah ada yang deklarasi, mereka diizinkan daftar gitu. Ini nggak bisa juga. Berarti anjurannya AHY betul. Itu makanya. Deklarasi dulu yang 20% ini dulu. Iya dong. 20 dulu, karena 20 ini ada pun, kandidatnya calon presidennya ada, wakilnya ada, tidak bisa juga kita minta KPU lebih dulu mendaftarkan punya kita ini begitu. Ini kan beda dengan orang kawin. Kalau kau perempuan aku laki-laki cocok, kita bisa datang ke KUA. KUA itu 5 kali 24 jam dari kerja buka. Ini nggak bisa. Itu. Oke. Nah, menjawab tadi pertanyaan Mas Saiful Huda dari Bang Jansen dari Demokrat. Bagaimana menjelaskan atau ada pandangan apa soal ketika di hari yang sama Pak Jokowi bertemu Pak Surya Paloh, ada kunjungan Nasdem ke Sekber, lalu ada muncul pernyataan Mas Ahaye yang menegaskan kembali dukungan terhadap Mas Anies Baswedan. Ini apa tadi bahasa kita ya, alamiahkah atau memang ada desainnya? Aku pun baru sadar di diskusi ini. Itu dia. Ada 3 momen. Iya, ada 3 momen. Jangan-jangan kalau kita buka lagi Google, bisa ada lagi pertemuan yang lain. Itu 4-5 momen begitu. Jadi Dalam waktu bersama. tapi kalau buat aku sih, soal pertemuan antara teman-teman Nasdem dengan apa namanya itu, ke Sekber Gerindra PKB, itu bagian silaturahmi. Kami Partai Demokrat juga melakukan itu kok. Itu makanya di tim kecil itu sebenarnya setiap tindakan partai begitu ya yang berpotensi dalam tanda kutip menimbulkan kecurigaan kedua teman koalisi yang lain itu biasanya dilaporkan kok. Kami ke sana dulu ya. Agenda kami begini-begini. Dan memang apa yang salah Nasdem datang ke Gerindra. Saya coba tanya ke Mas Saiful Huda. begitu Kalau dia. dari sisi PKB memang apa yang Anda tahu soal itu? Soal di momen yang sama ada peristiwa-peristiwa yang kebetulan sama juga. Kita Bagus tanyakan ke Mas Saiful Huda, silakan. Adil. Enggak, saya hanya pengen dapat penjelasan aja dari Jansen. Menurut saya jadi penting pesan dari Mas Ahaye yang disampaikan malam dalam rilis sebelum pertemuan Pak Surya Paloh dengan Istana di hari berikutnya gitu. Itu kan artinya langkah antisipasi dari Mas Ahaye dan teman-teman Demokrat terkait dengan
mengirim pesan kepada Pak Surya Paloh, kan kira-kira begitu. Dan dinamika ini yang menurut saya ya itu menarik gitu. Oke. Dinamika itu cukup menarik, menggambarkan apa yang sedang terjadi dalam tim kecil yang sedang diinisiasi oleh teman-teman Demokrat, PKS, dan Nasdem. Oke, jadi menurut Itu Anda, cermin dan ya Mas Saifullah, maaf saya potong. Jadi menurut Ya, Anda Mas. itu pesannya Mas Ahaye adalah pesan langkah antisipatif kalau kemudian Nasdem masuk ke dalam koalisi Anda, atau bagaimana? enggak, itu tadi udah dijelasin sama Johnson kok. Kita hanya silaturahim. Pertanyaannya sebenarnya. Saya kalau menyebutnya Nasdem misalnya. Saya menyebutnya tamu pertama. Hmm. Tamu pertama Sekber PKB Gerindra. Karena dalam waktu dekat juga akan ada tamu kedua yang akan kami terima di dalam Sekber PKB Gerindra. Oke, gimana Bang Jansen? Apa itu? Apa tadi Anda katakan? Pertanyaan sebenarnya apa tadi, Nak? Apa? Udah clear lah itu. Oke, sudah clear. Aku tadi Sudah hanya clear. ingin guyon, ya kan. Kalau Nasdem ke sana, Nasdem kan calon presidennya Mas Anies. Memang PKB mau mendukung Mas Anies kan gitu. Atau Gerindra gitulah dia. Jadi karena pakai Nasdem itu kan dengan Anies Baswedan kan. Iya, iya. Itu dia. Oke, saya ke Mas Pangi. Mas Pangi, soal koalisi-koalisi yang tadi sebut ini masih rentan. Ini berlaku untuk, kan tadi Anda katakan lebih maju koalisi yang sana dibanding yang sini. Ini apakah berlaku untuk semua embrio-embrio koalisi atau hanya 1-2 saja yang sebetulnya masih sangat rentan atau koalisinya Bang Jansen? Beliau ya. Ya kalau kita mencermati, memang kalau kita akui dalam bangunan koalisi yang paling ada kemajuan itu memang di koalisi kebangkitan ini. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Karena memang terpenuhi yang Bang Jansen inginkan ini. Yang ini sudah secara deklarasinya itu kan udah clear, Pak. Bahkan ada kemajuan, ada sekbernya. Kemudian Nasdem juga datang ke sana mengucapkan selamat Anda sudah ada kemajuan kan begitu. Yang terpenuhi Sementara apa? 20%-nya itu? Ya 20% di kemajuan 20%. Sementara kami sedang berjuang untuk bisa deklarasi, doakan juga kami supaya bisa deklarasi 20% ini. Karena kan kalau cawapres kan nanti bisa digodok ketika memang ajakan Mas Ahaye itu 20% sudah terpenuhi. Nanti bisa saja pembahasan penggodokan cawapresnya seperti apa, apakah basis wilayah, apakah basis elektabilitas, apa basis partai, apa basis logistik, kan banyak model. Ya. Apakah basis polarisasi isu nasionalis religius dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah tiga Bang Reinhardt ya, tiga partai ini sebetulnya untuk deklarasi sebetulnya nggak susah menurut saya. Tapi apa yang mengganjal di PKS itu yang saya memahami, maksud saya mungkin salah ya. Mungkin yang mengganjal bagi PKS sekarang kenapa belum mau untuk deklarasi koalisi ini, itu mungkin memang tidak mau tiket kosong. Artinya harus ada kesepakatan seperti apa arah ke depan pembangunan arah bangsa, itu kan narasi belum clear. Seperti apa narasinya Pak Anies, narasinya Nasdem, kan pasti setiap partai itu ada platformnya, ada ideologinya. Nah, arah-arah partai ini seperti apa? Mungkin juga itu yang bagi PKS belum clear, sehingga belum berani juga untuk koalisi tanpa syarat gitu. Koalisi bersyarat itu bukan maksudnya PKS harus cawapresnya dari kader mereka, bukan. Mungkin arah intensitas koalisi ini mau dibawa kemana gitu. Nah itu Bang Jansen pertegas tadi, ada distingsi, ada keunikan bahwa ini harus tegas di perubahannya. Di sini harus tegas dari kelanjutannya supaya narasi tentang Partai Republik dengan Demokrat di Amerika itu kan sebuah modernisasi sebuah negara bahwa kelihatan bahwa ini didukung, pajak dinaikkan, pajak diturunkan, ini senjata dibolehkan, ini enggak, ini LGBT ini enggak. Jadi kelihatan banget bedanya. Nah, mungkin itu yang ditunggu PKS, belum punya ada proposal yang jelas dari tiga partai ini. Mau dibawa kemana? Apa betul? Jadi yang lebih rentan menurut Anda koalisi Bang Jansen? Ada kemungkinan rentan di situ karena sebenarnya saya nggak prasangka buruk kepada Partai Demokrat. Siapa yang memulai, siapa yang mengakhiri kan nggak ada juga. Bagus Tapi ya, Pangi bahas juga kayak IB dong. Kan ada banyak embrio nih. Tapi intensitas mereka, persamaan kepentingan mereka klik. Kenapa? Ketika mereka mengusung Anies Baswedan, itu ada efek kutal efek untuk tiga partai ini. Paling besar memang PKS 18%, Bang Reinhardt. Yang kedua adalah Nasdem 16% dan Partai Demokrat 8%. Tetapi kalau kita lihat kotal efek pada pemilu 2019, Bang Reinhardt, juga tidak terlalu signifikan. Lebih besar suaranya misalnya Pak Jokowi dikumpulkan suaranya pribadi, lebih besar dibanding jumlah suara yang dikumpulkan oleh partai koalisi pengusung. Begitu juga Pak Prabowo. Artinya apa? Kotal efek pada 2019 juga tidak terlalu signifikan, tapi ada. Nah sejauh mana kemudian bahwa
sosoknya Pak Anies itu menguntungkan bagi Demokrat, menguntungkan bagi PKS, dan menguntungkan bagi Nasdem. Nah, di situ sebetulnya kok susah betul gitu loh, untuk membangun koalisi aja susah. Nah, mungkin saja Bang Rehat, ya bisa saja karena memang momentum itu penting. Mengkalkulasi hari baik juga penting. Orang nikah saja mencari hari baik, mungkin ya persangka saya ya. Mengkalkulasi, menghitung ulang momen-momen terbaik misalnya. Atau memang ini bagian dari desain strategi Bang Rehat. Jadi diundur dulu, ditunda dulu, memang tidak ada kemajuan memang. Nah, kemajuannya hanya saya apresiasi bahwa ada sinyal dari Partai Demokrat clear bahwa resmi mendukung Pak Anies. Itu ada kemajuan. Anda sepakat tidak kalau itu kemudian statementnya Mas Anies itu, Mas AHY itu adalah langkah antisipatif setelah adanya peristiwa-peristiwa pertemuan Pak Jokowi Surya Paloh, kunjungan ke Sekber dan lain-lain? Ya mungkin ini bagian bahwa ada harapan gitu ya, bahwa walaupun Pak Surya Paloh ketemu Pak Jokowi, kemudian Nasdem bertandang ke Sekber hanya untuk mengucapkan terima kasih bahwa kami datang silaturahmi, kemudian mungkin juga mengucapkan ada kemajuan, sementara kami sedang berjuang. Langkah antisipasi bahwa Partai Demokrat supaya ini lem perekatnya tetap kuat, tidak mengalami patahan di tengah jalan, bahwa koalisi ini tetap solid, mungkin sinyal itu iya. Ingin dipertunjukkan oleh AHY bahwa ini lampunya belum redup, ini masih terang. Ini masih ada harapan bahwa ini loh ada kemajuan, Partai Demokrat resmi loh. Ini saya juga kaget. Selama ini menurut saya, ini PKS yang menurut saya Bang Rehat itu justru PKS duluan, tapi enggak. Tapi ini justru Demokrat duluan. Demokrat dulu mengatakan yang sebelumnya agak kesulitan bahwa orang banyak berprasangka Demokrat tidak akan berkoalisi mendukung Anies sebelum ada kesepakatan bahwa cawapresnya AHY. Tapi ini ada langkah maju yang menurut saya di luar cara berpikir kita selama ini. Apakah memang karena rentang peristiwa 2 tadi membuat AHY tiba-tiba, oh enggak, oke kita resmi nih mendukung. Kalau cawapres terserah, Pak Anies terserah. Yang penting kita menang kan begitu. Saya suka Bang Jansen sudah ketawa-ketawa, artinya ada yang mau disampaikan. Tapi kita break dulu. Saya juga akan tanya Bang Jansen, apakah Demokrat tidak menyiapkan langkah politik yang lain? Berkutat saja di koalisi perubahan ini, atau kemudian juga membuka diri dengan embrio koalisi yang lain? Kami akan segera kembali sesaat lagi.